Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita lanjutkan kajian manasik part kedua di YouTube Wai Hasanah Official, mengkaji dan membahas tentang mawakit tempat-tempat miqat. Miqat itu apa sih? Miqat itu batasan. Secara istilah, tempat ibadah dan waktunya. Jadi miqat itu adalah tempat memulai untuk memasang niat haji ataupun umroh. Maka miqat itu ada dua. Miqat makani, miqat zamani. Ada miqat tempat, ada miqat waktu. Nah, sekarang kita membahas tentang miqat tempat. Bagi ahli Mekah, miqatnya ya di rumahnya. Gitu. Bagi orang yang di luar kota Mekah tinggalnya, ya tergantung dari mana dia tiba. Jika tibanya itu atau dia memasuki gelombang pertama masuk ke kota Madinah, maka miqat hajinya itu ada di Bir Ali atau Abyar Ali. Itu adalah Zulhulaifah. Kemudian yang kedua Juhfah. Nah, sekarang miqat ini bisa untuk penduduk Syam seperti Suriah, Lebanon, ya Urdun, Palestina, Mesir, Sudan. Ya Lam. Miqat ini juga untuk ahli Yaman dan orang yang melewatinya. Yang melewati pakai perjalanan laut atau transportasi laut itu seperti Cina, Malaysia, Indonesia, dan yang berada di Asia. Qarnul Manazil. Miqat ini untuk penduduk Najd, negara-negara timur seperti Irak, Iran, dan sekitarnya. Zatu Irkin, miqat ini untuk penduduk Irak juga bisa. Nah, itu namanya miqat. Nah, miqat ini kalau kita lihat paling jauh itu adalah miqat Zulhulaifah 450. Kemudian miqat Zatu Irkin 94 km itu. Al-Juhfah 180 km. Qarnul Manazil itu 75 km, sedangkan Ya Lam 92 km. Nah, itu ya jarak miqat-miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Itu ya. Bagaimana kalau seandainya kita miqat sebelum tempat miqat atau ihram sebelum tempat miqat? Nah, ya, itu diutamakan bagi orang yang berhaji untuk berihram dari miqat. Nah, bagaimana hukumnya jika melewati batas miqat itu? Apakah hajinya itu syah, ya, atau dia harus bayar fidyah? Nah, ini, ya. Satu, jika dia melewati batas miqat dan dia tidak berihram, maka dia harus kembali ke miqat untuk berihram. Jika tidak, dia harus membayar dam. Yang kedua, jika dia melewati batas miqat dan berihram, ya, setelahnya untuk keadaan ini ada beberapa pendapat. Ya, yang pendapat pertama harus membayar dam meskipun dia kembali ke miqat itu. Ya, pendapat kedua, jika dia kembali ke miqat maka tidak harus membayar dam. Yang ketiga, jika dia kembali ke miqat dan berihram maka jatuhlah kewajiban damnya. Nah, ini ya beberapa pendapat yang seperti itu. Ya. Ihram. Nah, kita tahu ihram. Ihram adalah niat untuk menunaikan haji atau umroh, atau keduanya, dan ini salah satu dari rukun haji. Ya, salah satu dari rukun haji itu adalah ya harus berihram. Ya, salah satu dari rukun haji itu harus berihram. Tata cara ihram, misalnya disunahkan bagi yang berihram untuk mandi. Nah, ini dia.
disunatkan untuk yang mau berihram untuk mandi sesuai yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, mandi untuk berihram. Ya. Yang kedua, disunahkan untuk yang berihram membersihkan badan seperti ya memotong jenggot, memotong kuku, ya atau memotong bulu-bulu yang ada seperti bulu ketiak, seperti merapikan jenggot, seperti ya memotong kumis. Nah, ini adalah salah satu yang dianjurkan sebelum kita memakai pakaian ihram, ya. Nah, bisa juga ya sebelum kita berihram itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian dan disunahkan untuk sholat 2 rakaat dan kemudian baru memasang niat ihram, begitu ya. Bagaimana cara melakukan ihram itu atau melakukan haji? Artinya gini, haji apa yang harus kita pilih? Apakah haji tamattu, haji qiran, atau haji ifrad? Kalau haji tamattu, tentu kita harus melakukan umroh terlebih dahulu, baru berhaji. Ya, kalau kita melakukan ibadah qiran, kita harus untuk melakukan haji dan umroh secara bersamaan. Dan kalau kita memilih haji ifrad, berarti kita harus melakukan ibadah haji terlebih dahulu. Jadi ya cara melakukan ibadah haji itu ada 3. Ya, dengan cara haji tamattu, dengan haji qiran, haji ifrad. Ya, dengan haji ifrad. Nah, ini adalah salah satu apa yang harus disunahkan jika kita sudah ya melakukan memasang niat ihram, ya tentu talbiyah ya diperbanyak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, apa niat ihramnya atau niat hajinya? Labbaik Allahumma hajjan. Atau kalau tamattu, labbaik Allahumma umratan. Kalau qiran, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Sekian dulu pertemuan kita dalam umroh dalam referensi kado titian Rasulullah SAW, dan kita akan lanjutkan part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.